kelompok yang akan membahas tentang hasab atau biasa yang disebut dengan dengki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakira Mulia Firdaus dari nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Pramudia Panji Wicaksono dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ataya Ali Tabayaki dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Mafi Arkan dari Suyanto dari absen 21. Selamat menyaksikan. Semuanya, ini nilai ulangan ekonomi udah dibagiin ya. Tadi baru dikasih. Kalau mau ambil di depan aja ya. Aku taruh di depan. Kalau mau ambil sendiri aja. Ahdan, punya aku tolong ambil sekalian ya. Ahdan, aku juga mau minta tolong ya. Ya udah. Kamu? Makasih Ahdan. Ya kamu. Makasih Ahdan. Alhamdulillah, nilai aku 92. Nggak sia-sia banget aku semalam belajar. Waduh, nilaiku 25. Ini bukan nilai tapi ini mah harga harga satu paket gorengan ini mah. Oke aja itu mah. Nilai aku 70, padahal aku belajar juga. Nggak adil banget sih. Nilai bagus banget sih. Panji kenapa? Tadi aku mau ngomong sama Panji. Oke. Lu nggak apa-apa? Papa aku dan tapi ya sebenarnya aku kecewa aja sih dapat nilai yang pas-pasan kayak gini. Bapak nih bawa KKM. Padahal aku udah mati-matian banget belajar ini sampai begadang sampai jam 12 buat dapetin nilai bagus. Padahal kan aku pengen ambil di peminatan IPS ekonomi ya. Karena kan itu mapel favorit aku, jadi ya aku kecewa aja nggak bisa dapetin nilai bagus di mapel favorit dan mapel yang ingin aku tuju. Nih, Tadi kok kamu nyolot itu sama Nara? Ya, gimana Masalah apa? Gimana enggak, Vi? Dia selalu dapat nilai bagus. Padahal kita kan sama-sama belajar ya. Aku juga udah mati-matian buat dapetin nilai bagus ini, sama aku udah belajar mati-matian sampai jam 12. Tapi nilai aku kayak berbanding jauh gitu. Dia selalu bagus, aku selalu rendah. Jangan-jangan kamu belajarnya pakai HP? Itu bukan belajar, itu multitasking yang gagal. Aku belajar serius, Vi. Tapi nilai aku selalu jauh sama dia. Mas, aku lanjutin dulu ya. Gue cakap sama Panji. Kalau kita pulang dulu ya. Dewi itu kayak bawa batu bata di dalam tas. Makin lama bawa batu itu akan makin mudah tasnya. Misal, kamu tuh setiap hari tambah buku. Batu itu masih di dalam, tambah berat lagi setiap hari. Padahal yang lain udah enteng tasnya. Tapi sebenarnya dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku sebenarnya pengen diajarin sama Rara. Tapi dengan perkataan aku yang tadi, kalau Rara dengar, dia marah nggak ya? Menurut aku sih, kamu tinggal minta maaf udah gampang itu. Panji, gue nggak marah sama lo. Kalau misalnya lo mau belajar bareng sama gue juga nggak apa-apa. Gue masih di tahap belajar, kita sama-sama berproses. Jadi kenapa enggak? Lagian gue juga nggak sakit hati kok atas omongan lo. Mungkin lo nya juga lagi capek atau kesel karena lo ngerasa udah ngeluarin effort yang lebih, tapi buat hasilnya itu masih belum maksimal. Tuh, kalau gitu kita belajar bareng aja. Lagian masa nilai gue 30, kalah sama ukuran sepatu. Ya udah yuk, nanti di 2 minggu ke depan itu kan masih ada ulangan hari kedua. Kita bisa belajar sama-sama supaya nilai kita semuanya sama-sama bagus. Oke, Ya boleh tuh. Ini gimana sih? Kalau misalnya penamaran itu gampang, kayak dia tuh naiknya ke atas. Kalau misalnya permintaan itu langsung naik ke bawah. Jadi kebalikannya cuma kayak gitu doang. Buat variabelnya sama kok, quantity yang bagian X dan price itu bagian Y. tapi kalau buat rumus mencari dari penawaran ini tuh bisa. Rumusnya sama juga kayak permintaan QS sama dengan A plus B. Kalau misalnya P itu P sama dengan A plus BQ, gitu aja sih. Sama aja kok, cuman bedanya kalau misalnya penawaran itu kan S supply karena dia barang yang dikeluarkan dari POP sebagai penjual, gitu aja sih. Kalau bedanya fungsi permintaan sama penawaran apa? Kalau misalnya permintaan itu kita tuh lebih kayak POP-nya sebagai konsumen gitu.
POV-nya sebagai pembeli. Kalau misalnya penawaran itu POV kita tuh sebagai penjual gitu aja sih Mafi. Nah, betul ulangan harian yang kedua itu dilaksanainnya 2 minggu lagi kan ya? Misalnya nextnya kita mau belajar bareng lagi itu masih bisa banget kok karena masih banyak banget waktunya, ya kan? Boleh sih. Nah, enak kan kalau kayak gini. Jangan emosi sebelum menemukan solusi itu. Kamu sebelum emosi pikirkan dulu. Dan kayak aku udah sadar sekarang, jadi kalau kita belajar bareng tuh kayak lebih menyenangkan gitu, karena kan kita belajar juga bareng teman-teman, terus kita juga bisa saling bertukar pikiran kita. Betul banget Ji. Iya. Nah, Ji, kedepannya jangan diulangin ya. Itu di masa Ya Pak, ya. Makasih ya Dan masukan. yang lain juga lah makasih. Ya, makasih ya Rara. Iya, Makasih Mafi. Mafi. Makasih semuanya. Iya. Next kita bakal ada tindakan lagi nggak sih belajar? Harus dong, Ya. pastinya lebih seru kan. Iya. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Pastikan kalian semua sudah submit. Baik Pak. Ya, Pak. Nilainya langsung keluar ya? Iya. Kalian gimana hasilnya setelah kita melalui belajar bareng itu? Alhamdulillah, akhirnya aku dapat 94. Aku 96, Anda berapa? Alhamdulillah naik jadi 87. Mafi berapa? Awak naik jauh jadi 88. Tuh kan, enak banget ya, seru banget. Udah gitu juga kita jadinya untung sama-sama, nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki, bener kan? Emosi Iya. juga tentunya. Iya, betul banget. Dan juga nilainya juga naik. Iya, itu sisi positif dari kita melakukan sesuatu tanpa emosi terlebih dahulu. Bener banget kan, Ji? Karena hal ini nilaiku bantu banget buat naik jadi ini. Iya. Pengen jadi makasih juga buat kalian semua yang membantu, terus kita juga sama-sama saling membantu kan buat nilai kita. Iya, benar lebih bagus banget. lagi. Terima kasih juga Pak Ji udah ganti jadi lebih orang baik juga. Iya, dan kamu juga ya. Makasih ya Dan untuk sarannya kemarin. Hasad atau iri hati ibarat meminum racun tapi mengharapkan orang lain mati. Hasad itu ibarat api yang membakar hati pelakunya. Semakin ia melihat nikmat orang lain, semakin pula ia tersiksa. Padahal nikmat itu tidak pernah berkurang sedikit pun dari orang yang ia benci dan ia iri. Pada akhirnya, hasad hanya membuatnya lupa bersyukur atas apa yang dimiliki. Orang yang hatinya dipenuhi hasad tidak akan pernah merasa cukup karena ia sibuk mengukur kebahagiaannya dengan milik orang lain. Padahal kebahagiaan sejati ada pada hati yang ridho dan juga jiwa yang tenang. Semoga drama pendek yang kami buat ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak marah kalau sama kamu. Kita bisa belajar. Jangan iri dulu lah. Sebelum emosi, jangan emosi dulu. Sebelum Apaan sih? 9. Perkenalkan nama saya